Ang sarap naman. Sering tetap selalu. Iya baca. Tadi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini kemungkinan saya berhalangan dan tadi ada yang bilang ini sudah dalam pagi. Saya cuma minta waktu ya sekitar 15 menit biar pagi ini tidak sampai terlalu kosong untuk yang populasi. Jadi untuk kajiannya tentang ini Cara berwudu. kitabnya biar aja kitab Musadah. Dalam kitab Musadah itu bab pertama yang dibahas adalah tentang masalah ketuhanan. Benar nggak? Ya benar. Dulu pernah saya singgung waktu menyiapkan bareng sama kelas 1 kalau salah bahwa di dalam kitab Musadah, maaf, konteksnya seperti ini. Masih ingat dengan pertanyaan sederhana, apa itu ibadah inti? Ibadah inti itu apa? Sholat, Salat, kan? puasa, Kan? Wudu. Betul. Yuk, wudu dulu sembahyang. Inti dua kata. Dalam ibadah inti ada dua kata. Jawabannya dua kata, yakni rukun Islam. Rukun Islam. Iya, ibadah intinya kita syahadat, kemudian melaksanakan sholat, kemudian puasa, zakat, dan terakhir Haji bagi yang mampu. ibadah haji bagi bagi yang yang punya uang dan mampu. barulah setelah melakukan ibadah inti dia masuk kepada inti dari ibadah itu. Apa dia? Rukun Islam. rukun iman. Iman. Apa yang dikerjakan mulai dari sholat, kemudian zakat, puasa dan haji itu semuanya menambahkan keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsepnya itu seperti ini. Ketika kamu merasakan sesuatu bahwa ada yang berbeda di dalam hati, ketika ada seseorang yang mendekatimu, walaupun sebenarnya dia tidak ada, tapi ada rasa, ya, karena ada rasa keyakinan, kamu yakin bahwa dia itu ada untuk dirimu, ada untuk diri. Ya, begitu pula bahwa ketika penciptaan alam semesta ini semuanya, baik itu manusia atau mungkin binatang atau makhluk hidup yang lainnya, dia yakin bahwa mereka semua diciptakan tujuannya cuma satu, yakni untuk beribadah kepada Allah. Apakah semuanya tentang ibadah? Tidak, tidak semua tentang ibadah. Ada penyesuaiannya. Ada di salah satu sebuah riwayat yang dikatakan bahwa ada seorang laki-laki yang berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid itu bagus atau enggak? Bagus. Yang Ada sholat. bagus. Dia ngaji, dia sholat sunnah, sholat wajib berjamaah dan lain sebagainya. Namun satu hal yang terlupakan, tanggung jawabnya sebagai suami dan juga sebagai seorang ayah. Oh ayah. Sebagai seorang suami, dia tidak menafkahi istrinya di rumah. Dia tidak menafkahi lahir, yakni mencarikan harta, ya, yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari, dan menafkahi batin dari istrinya tersiksa di rumah karena tidak ada yang membimbingnya, yang tidak ada ya menemani tidur dalam hal ini membersamainya. Kemudian baru tanggung jawab sebagai seorang ayah. Dia tidak memberikan pendidikan kepada anak-anaknya melepas tanggung jawab. Memang di dalam agama kita diajarkan untuk giat-giat dalam beribadah, namun jangan sampai terlalu berlebihan juga. Kalau
i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu amadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup abadi di dunia, dan beramallah kamu seolah-olah mau mati besok. Silakan mau bekerja, tapi dalam arti jangan lupa juga dibarengi dengan sedekah. Ingat, bekerja itu boleh, tapi ingat juga besoknya kita masih hidup atau tidak. Semuanya kembali kepada Allah dan kembali kepada diri masing-masing. Bahkan apa yang kita kerjakan sekarang, ya, kita tidak pernah terlintas di dalam benak itu mungkin setelah kegiatan apa yang akan terjadi setelah ini. Episode apa yang akan terjadi setelah kegiatan ini? Entah mungkin mandinya nanti kalian tidak tahu apakah sendiri, bersama, Episode atau bagaimana? lagi. Ingat, semua yang dikerjakan itu adalah kontennya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah inti itu apa? Sholat, Rukun Islam. Kemudian inti dari ibadah rukun iman. Iman artinya apa? Kepercayaan. Dalam kitab itu dia membahas tentang kepercayaan kepada Allah. Dunia ini ada anak Allah. Kita ada anak Allah. anak Allah. Kemudian jangan lupakan anak saudara juga, anak ibu dan bapak juga. Ya. Antaranya. Iya. Kapan? Nih ya, pertanyaannya adalah di saat pembentukan tubuh manusia di usia berapa di dalam kandungan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalam kandungan? 4 bulan. Umur 4 bulan. 4 bulan. Itu ya. Jadi umur 4 bulan itu ya kita sudah yakin memang keadaannya ketika penciptaan manusia di dalam ruh, ya, di janin ibu kita sudah memiliki ruh itu dalam usia kandungan 4 bulan. Meyakini bahwa adanya makhluk gaib juga merupakan salah satu tanda kita yakin kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah gaib. Karena Allah gaib. Dapat dari mana? Karena berkelihatan dia. Nah, ini makanya ketika kita mengargumentasikan sesuatu, jangan kita kaitkan dengan kita menyebut ada makhluk gaib. Jangan kita katakan bahwa Tuhan itu gaib. Katakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di suatu tempat yang pastinya tidak ada satu pun kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala berada. Yang kisahnya kan ketika peristiwa Isra dan itu pun dari saya pribadi tidak tahu pasti apakah di saat peristiwa itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala posisinya dalam keadaan menetap dalam arti ketika Nabi Muhammad menghadap itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatnya memang di situ, atau mungkin hanya sebatas Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Wahyunya cuma 2. Ingat, wahyu itu adalah sebuah perintah, ya. Yang pertama sholat, kemudian yang kedua wahyu yang kedua adalah kitab suci Al-Quran. Sholat kita menambahkan keyakinan di setiap sujud. Subhanallah. Apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa yang di setiap sujud subhanallah, maha suci Allah, atau ketika ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhanallah, maha suci Allah, azimi yang maha azim. Apa artinya azim? Wa bihamdi dan segala puji baginya. Oke, mungkin hanya itu saja untuk mengisi kekosongan di
tidak lebih dari 20 menit kurang dari 15 menit. Dan harapan saya adalah untuk kelompok pemula Indonesia, ingat apa yang telah disampaikan ketika adik-adik tingkatan di bawah, ya kalau tidak datang para pembina, guru-gurunya jangan menunggu di asrama. Ini kenapa konteksnya kembali ketika kalian dipindah ke atas untuk pembelajaran. Pertama yaitu ketika jam pembelajaran kosong atau ketika keluar main tidak ada yang tidur di asrama. Kalian mengatakan kenapa ada kegiatan? Loh, guru belum datang, nunggunya di ruangan. Sama ketika kalian mau pergi janjian, misalkan yang Rizky mau pergi sama si Adit pergi ke Taman Langit. Bolong. Si Adit bilang nanti saya tunggu ya di Suratani. Ya, kemudian si Rizky bilang tunggu dah dulu 20 menit kemudian. Nah, sampai juga si Adit telepon. Baru di mana? Nah, saya nunggu dah di rumah. Pada Rizky udah balik. Nah, itu makanya bagaimana keberadaan seseorang akan terketahui kalau dia tidak akan memberikan kepastian. Murid memberikan kepastian kepada guru bahwa ketika ia serius ingin belajar, dia menunggu di dalam kelas, bukan menunggu di tempat lain, bukan di dalam asrama, bukan di tempat mungkin yang seperti di kamar mandi. Ya, oke, mungkin hanya itu saja sebagai pengisi kesempatan ini. Kenapa, Febri? Harus ada peningkatan ya setiap harinya. Ya masa iya setiap kegiatan kelompok. Ya Febri ya, harus tetap semangat. Saya akhiri, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wah, waduh dek. Ada di. Iya, Pak.